أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan intinya kita terucap lisan kita karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan lisanuka rabbum min dzikrillah, usahakanlah lidahmu selubasa menyebut asma Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut asma Allah. Hadirin wal hadirah jamaah Idul Fitri yang kami hormati, melalui ibadah dan ibadah bahwa tujuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terdorong menjadi orang-orang yang bertakwa melalui sebuah proses latihan, banyak berzikir, banyak berpikir dan banyak bersyukur. Dalam istilah agama, lakukan banyak tasyakur, tadabur dan tafakur. Tidak jauh aktivitas manusia sebagai hamba Allah, tidak lebih dari itu. Orang yang senantiasa bertadabbur dan bertafakur, insya Allah masuk kategori ahli syukur. Sekian lamanya kita beribadah saum di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang diraih saat ibadah di waktu siang hari dengan siangnya dan malam hari dengan qiyamnya. Dan sudah barang tentu fisik kita ini terbentuk menjadi orang-orang yang sehat. Ruhani kita ini terbentuk menjadi orang-orang yang kuat keyakinannya, tumbuh kadeder jengkanya anak, kecintaannya kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadirin kenangan-kenangan indah selama di bulan suci Ramadan saat tadarus Al-Quran, kenangan-kenangan indah saat tarawih di masjid, kenangan-kenangan indah saat berbuka bersama. Tidak tempat yang sering kita kunjungi selain masjid, tidak bacaan yang sering kita baca selain Al-Quran, dan pengalaman-pengalaman ibadah lainnya.
kenangan-kenangan indah itu terekam dan hendaklah menjadi tumpangan Ramadan saat pulang. Nabiullah Muhammad SAW menyambut Ramadan awal-awal dengan kegembiraan, karena di bulan itu terkondisikan suasana penuh, malam-malamnya penuh rahmat, siangnya pun demikian, malam-malamnya penuh keberkahan, dan malam-malamnya penuh maghfirah di bulan itu. Dan Nabiullah SAW bersikap pada saat menjelang akhir Ramadan dengan kesedihan demi kesedihan. Apa maksudnya? Kita belum tentu hadir lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan sebagai bulan tamu bagi orang-orang yang beriman sekarang sudah pergi. Lalu sisipkan doa kita terakhir bulan Ramadan saat iktikaf. Ya Allah, undang lagi kami, ya Allah, hadirkan ruh dan jasad kami di bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Sekian puluh kali seiring umur kami, ya Allah, kami bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya Allah, serasa kurang, ya Rabbana. Itulah yang dirasakan kesedihan Rasulullah, serasa kurang amal yang bulan suci Ramadan, ya Allah, dalam hal bacaan Al-Quran, tadarus Quran, sedekah, silaturahim, ya Allah. Ya Rabbana, khawatir Ramadan kali ini, tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, ya Allah. Jangankan ya Rabbana, hadirkan kembali kami di bulan suci yang akan datang, ya Allah. Nabi menyikapinya seperti itu. Hadirin, saat ini kita berada di 1 Syawal, di bulan tentunya penuh kebahagiaan. Kita telah melawan angkara murka, kita telah melawan menahan nafsu di siang hari dan malam hari. Hari ini adalah hari kemenangan Idul Fitri, hari kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mustafa Al-Marogi menyebutkan bahwa bulan Ramadan, bulan puasa itu terbentuk dari 2 hal. Yang pertama masuk kategori al-bu'du ta'abbudi, ruang lingkup ibadah jelas ada di dalamnya. Sholatnya, qiyamnya, Al-Qur'annya, dan lain sebagainya sepanjang diniatkan karena Allah, penuh keimanan, keislaman, dan keikhlasan, insya Allah diterima oleh Allah sepanjang Allah tunjuknya, dan itu ruang lingkup ibadah. Yang kedua, kata Mustafa Al-Marogi bahwa saum itu masuk kategori al-bu'du tajribi. Saum itu adalah sebagai proses latihan. Saum di siang hari dengan melahar dahaga dan lapar di siang hari, dan tidak melakukan hubungan seksual bagi suami istri, itu adalah proses latihan. Sebulan penuh kita telah dilatih oleh Ramadan, sebulan penuh kita telah dilatih melalui puasa. Apa yang didapat? Mustafa Al-Marogi menyebutkan 5. Yang pertama, saum itu telah melatih ta'widu al-khassatillah fi sirri wa alaniyah. Saum itu telah membentuk, melatih dirinya muncul tubuhnya perasaan takut kepada Allah. Dengan saum di siang hari kita tidak mencuri-curi untuk batal, bisa saja batal terjadi saat wudu. Dan meneguk air saat wudu, bisa saja ia batal datang ke dapur sendirian. Tapi di situ hadirnya Allah, CCTV-nya Allah melalui malaikat Allah, sehingga pupuk perasaan takut bisirri wa alaniyah, baik dalam kesendirian atau banyak orang. Yang kedua, saum itu dapat melatih diri ta'widul taksiru hiddatu syahwat. Saum itu dapat melatih memecahkan banyak keinginan-keinginan. Saum itu dapat melatih mengerem banyak keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Banyak hal yang kita ingin beli dengan hartanya, banyak hal yang ingin kita cicipi dengan lisan, dengan mulutnya, banyak tontonan yang ingin kita lihat, tetapi dengan puasa dapat mengerem, menahan diri. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu condong kepada kejahatan, hampir saja melakukan kejahatan yang dibenci Allah dan Nabi-Nya. Dengan puasa dia dapat mengerem diri, dengan puasa dia dapat menahan diri. Yang ketiga, saum itu melatih diri takwidu musafaqatu warahmah. Dengan saum dapat melatih diri memiliki jiwa
yang memiliki rasa kasih karena kajaah kasa sama kanyaah karena makhluk Allah, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Masa orang yang lagi puasa sembarang membunuh hewan? Masa orang yang berpuasa sembarang memetik pohon? Dengan puasa telah menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa sama makhluk Allah, sesama manusia kasahanapan, kasa sama sakumuran kasaluhuran karena terdekannya muncullah akhlak. Hari ini masih ada orang yang berkata besok makan atau tidak ya. Hari ini dia makan, 3 hari dia tidak makan. Lihat rakyat bangsa kita di seputaran rumah kita, lebih jauh umat Islam yang ada di negeri Palestina. Mereka tidak memikirkan asupan makanan yang mengandung protein, gizi, dan vitamin. Tetapi bagaimana mereka berpikir, bisakah dia bertemu makanan yang bisa mengenyangkan? Hari ini ada yang berkata besok makan apa, makan di mana. Bisa jadi ada orang yang berkata besok makan siapa. Inilah bonus dengan orang-orang yang memiliki pikiran jahat. Bagi kita sudah posisi makan di mana, makan apa. Dengan Ramadan, dengan saum menumbuhkan musafaqatu warahmah, kedudukannya wal kasur kesurgaan Allah. Lalu di seputar kita masih ada orang-orang yang lemah, orang-orang duafa, orang-orang membutuhkan bantuan melalui tangan-tangan kedermawanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Dan keempat, saum itu kata Mustafa Al-Maruki, ta'widul nidam, ta'widul nidam. Puasa dapat melatih diri menjadi lebih teratur. Silahkan tanyakan kepada diri masing-masing. Jiwa kita lebih teratur, tertib dalam hal ibadah. Terbiasa sholat yang fardu berjemaah di masjid, teratur dan tertib dalam hal makan makanan dan minum. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad minumlah dengan yang manis-manis, tidak yang berat. Kita pun diatur oleh puasa dengan bisa beristirahat di siang hari, tidur saat menjelang duhur jam 11 khairullah, dan tidur bagus setelah duhur, agar kita memiliki kekuatan persiapan fisik saat mengerjakan ibadah kepada Allah. Ini merasakan secara tidak sadar dan sadar bahwa saum itu dapat melatih diri menjadi lebih teratur hidup ini, tertib hidup. Kemudian yang kelima, saum itu dapat melatih diri ta'widul musawwa, memiliki perasaan sama di hadapan Allah, si kaya dan si miskin, si kopral dan si jenderal, bertitel ataupun tidak, bergelar ataupun tidak berpendidikan, di hadapan Allah yang paling mulia adalah orang yang memiliki kualitas ketakwaan. Inilah endingnya dari saum Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian memiliki predikat takwa. Takwa tidak dibatasi di tempat, takwa di masjid, takwa di luar masjid. Esensi ibadah adalah perubahan akhlaknya. Yang sudah baik makin baik, yang sudah santun makin santun, yang kurang baik insya Allah menjadi hidayah kepada dirinya dari Allah SWT untuk menjadi lebih baik. Itulah esensi ibadah: sholat, zakat, saum, dan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hadirin, saat ini kita berada dalam suasana dan kondisi Idul Fitri. Akhirnya kembali fitri adalah fitrah, kembali kepada fitrah. Mari momen ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada apa di momen ini yang terbaik? Diharamkan saum, tentunya diharamkan saat satu Syawal ini. Mari kita manfaatkan melalui HP yang ada di tangan kita, melalui media sosialnya untuk bersilaturahim, sekalipun tangan tidak bisa merangkulnya,
sekalipun kaki tidak bisa melangkahnya, berhubung terbatas oleh lautan daratan yang jauh, gunakan HP ini kelak nanti akan disaksi, akan mendapatkan hisaban yang ringan dan pahala yang besar pada Allah untuk senantiasa orang-orang yang silaturahmi. Kita jangan enggan melangkahkan kaki dekat kepada tetangga, dekat dengan keluarga. Jangan sampai jauh dengan keluarga tapi dekat dengan tetangga. Kita punya hubungan nasab dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, pukul, jaga, jangan pecah silaturahim. Orang yang putuskan silaturahim jelas balasannya adalah neraka. Orang yang putuskan silaturahim jelas terputus rezeki keberkahan. Hubungan kita dengan keluarga ada hubungan nasab, dengan sesama tetangga ada hubungan persaudaraan. Sekalipun dengan beda agama kita dengan yang lain adalah hubungan kemanusiaan. Persaudaraan seiman dan sekeyakinan mesti bertambah teman. Aksiru nalasdaqo ilmu'minin. Kata seorang ulama, perbanyaklah pertemanan dengan orang-orang beriman, sebab itu kelak nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Andai kata tidak cukup dengan amalan puasa, dengan zakat dan sholat, atau pertemanan dengan orang-orang beriman, makin banyak pertemuan kita, bukan hanya di tempat ini, tapi umat Islam di sana, umat Islam di Palestina, para lawan yang tengah berjuang akan kebahagiaan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk bermusafahah silaturahim. Silaturahim bisa musafahah, bisa bersalam-salaman, tegur sapa, senyuman. Itulah hasil puasa. Puasa diibaratkan adalah sebuah ulat yang melakukan metamorfosis, perubahan menjadi kupu-kupu. Ulat yang jijik tidak senang dengan ulat, dijauhi ulat, karena hidup. Tapi sekarang melalui proses metamorfosis sebuah kepompong yang tidak berinteraksi keluar, kehujanan, keanginan tetap utuh, tidak makan, tidak minum, akhirnya keluar menjadi kupu-kupu. Apa arti kupu-kupu? Disenangi. Jika hinggap ke rumah orang Sunda katakan itu bakal datang rezeki, setidak-tidaknya kabar baik. Kupu-kupu memiliki pribadi sifat yang santun, kupu-kupu memiliki sifat yang ramah. Adalah kita orang-orang yang ramah dan santun, agar kehadiran kita saat ini disenangi oleh keluarga, disenangi oleh teman, sahabat, dan tetangga. Tatkala kita duka, siapa yang menolong kalau bukan keluarga, tetangga, Pak RT, Pak RW, Pak DK? Berbaik-baiklah dengan mereka. Orang yang sukses dengan ibadah saumnya menjadi pribadi yang ramah dan santun. Orang yang sukses dengan beribadah dan takwa, dia tidak pelit terhadap harta yang diberikan kepada orang lain. So itulah yang kelak akan menolong kita. Hadirin, mari manfaatkan momen tersebut, jangan disia-siakan dengan banyak tidur, dengan tidak disia-siakan dengan berleha-leha, tidak bergerak terus dan bergerak. Kita semua adalah sebagai makhluk sosial, saling butuh membutuhkan. Kalau bukan keluarga, siapa lagi? Pasti teman, sahabat yang mengedepankan persaudaraan. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin mukarramin, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin kesempatan ketiga, menjadi ahli syukur, ahli zikir dan ahli fikir, kemudian mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah, muhasabah senantiasa menghisap diri sebelum dihisap oleh Allah, muraqabah merasa diri diawasi oleh Allah dimanapun saja berada. Kita kena sorotan CCTV-nya Allah. Maka kita mohon hadirin hadirat kepada Allah SWT agar amal ibadah saum yang telah lewat dan kita bisa hadir lagi bulan saum yang akan datang, dan mari kita senantiasa tercurahkan rahmat dan berkah dari Allahumma salli wa sallim wa barik, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu akan isi hati kami ya Allah. Hati kami ya Allah tidak lepas dari noda dan dosa ya Allah. Meskipun manusia tidak tahu bahwa kami berbuat salah, Engkau maha tahu hati kami semua. Bersihkan kami dari noda dan dosa ya Allah. Tatkala kami pergi tak membuat-buatkan dosa ya Allah, baik dosa terhadap ayah dan bunda kami ya Allah, terngiang di benak kami bagaimana kerutan wajah ayah ya Allah. Pasti ia lelah karena mencari sesuap nasi, pasti ia lelah karena bekerja yang tentu untuk keluarga, untuk siapa lagi ya Rabbana. Hapuslah dosa ayah dan bunda kami ya Allah. Sekarang mereka telah tiada, terduduk takut di alam kubur ya Allah. Pertemukan kelak nanti kepada orang-orang dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kelak nanti bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Di hari ini ya Allah telah Kau berkahi ya Allah. Kami hadir di sini jasad dan ruh kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Rabbana. Amal ibadah sholat kami, amal ibadah saum, zakat kami, silaturahmi kami, bacaan-bacaan Al-Quran kami ya Allah. Kami sadar bahwa kami ini lemah ya Rabbana. Kami ini miskin dalam kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Kami ini bodoh tanpa ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami ini lemah kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Rabbana. Rasa syukur yang terpendam di hati kami, rasa syukur yang terucap melalui lisan kami ya Rabbana. Betapa nikmatnya bulan suci Ramadan ya Allah. Banyak kenangan-kenangan indah saat masjid bertemu sahabat, bertemu teman ya Allah. Pertemukan kembali ya Allah kelak nanti di akhirat ya Allah. Hadirkan kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Di bulan suci Ramadan kami berkumpul bersama famili, bersama anak dan cucu ya Allah. Betapa indahnya tidak terbohongkan Ramadan ya Allah. Hadirkan kembali ya Allah. Bisikkan ruh kami kelak nanti bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Betapa nikmatnya Ramadan ya Allah. Banyak janji-janji yang Kau berikan, terhapus dosa-dosa yang terangkat, berada dibukakan pintu-pintu surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, suatu saat nanti seiring waktu dan umur ya Allah, kami kelak nanti akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Kami sadar kematian tidak mesti sakit ya Rabbana. Kematian tidak mesti tua ya Allah. Sekalipun ia muda, sekalipun ia sehat, dengan panggilan suatu saat kami akan berakhir ya Allah. Jangankan menjadikan sawal ini Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Kami kelak nanti yakin akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rabbana, seiring waktu suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini. Seiring waktu kami akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Ruh ini milikmu ya Rabbana. Matikan kami dalam kondisi husnul khatimah, dan Kau matikan kami dalam kondisi su'ul khatimah. Ya Allah, indah seperti itu saat kami akan balik pulang kampung. Kami bakalan bunyi ke hadapan ya Allah.
istajib lana du'ana, istajib lana du'ana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wal barakah al-fatihah. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa astaghfirullaha li wa lakum.